terkait masalah hal ini mungkin bisa diperhatikan bersama. Mungkin ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di dalam surat sewa perjanjian tanah ini biar menjadi saksi semuanya terkait gunaannya untuk apa sih. Di sini ada semuanya. Jadi langsung saya di poin langsung saja poin pentingnya, yakni jangka waktu penyewaan lahan itu terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022. Disewa oleh pihak pemerintah desa selama 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, itu selama per tahunnya itu kurang lebih 1.500.000. Jadi 7 tahun itu ada 10.500.000. Nah, terus kemudian pihak pertama itu sebagai yang pemilik lahan, pihak kedua Bapak Kepala Desa langsung. Serah terima sewa tanah sudah diberikan. Penggunaan tanah ini diperuntukkan dalam perjanjian sewa tanah ini untuk fasilitas olahraga. Nah, semua hal-hal yang berhubungan untuk fasilitas itu dibebankan oleh pihak kedua, ini pemerintah desa. Pemerintah desa sudah melembagakan kepada kelembagaan Karang Taruna. Jadi jenengan piyambak yang nanti merawat dan sebagainya. Kemudian tanah ini tidak boleh disewakan kembali kepada pihak ketiga, sebidang maupun keseluruhan. Misal untuk sewa tanah, pihak pertama tidak boleh menyewakan. Pihak kedua apa? Pemerintah desa. Pemerintah desa ya oleh sewa. Kudune pihak pertama itu gak oleh nyewa maneh, makanya kepengen tak anggota disewa. Terus disewa pihak kedua. Ya iki nganu wis ana kabeh, Mas. Itu bisa boleh dinyalani kabeh. Dan pihak kedua pun tidak boleh. Pihak pertama tidak boleh, pihak kedua pun tidak boleh. Terus suatu saat nah, khawatirnya dua kepentingan pribadi. Dua kepentingan pribadi itu di sini ada semua poin-poinnya, nanti bisa dibaca, dan ini saya serahkan kepada Ketua Karang Taruna untuk pengelolaan fasilitas lapangan olahraga. Dan itu nanti terkait kemarin beberapa koordinasi dengan beberapa sesepuh lingkungan ya, katakanlah itu monggo jenengan itu ada wadah divisi olahraga, di mana divisi olahraga ini akan plotkan nggak apa-apa untuk masalah pengelolaan lapangan. Nah, semisal dari divisi olahraga ini membutuhkan, misal ada bahasanya itu apa Mas? Kayak enggak, tokoh itu sebagai apa di situ divisi olahraga? Penasehat di divisi olahraga di Karang Tarunaan dalam pengelolaan fasilitas lapangan itu urusannya sampean. Dan nanti jika itu dibutuhkan sampean buat saja struktural. Tapi yang mengeluarkan Karang Taruna. Soalnya ini sudah diserahkan kepada Karang Taruna, dan Karang Taruna misal membutuhkan itu untuk pengelolaan yang lebih pasti dan biar ada tanggung jawab yang jelas, itu sama buat di monggo. Yang jelas itu secara kelamban. Apa sih saat ini saya mendengar laporan contohnya Pak sama Pak Muji dilibatkan, monggo. Ini kan angkat sebagai penasehat. Penasehat sekaligus penasehat sama desa. Nek mulai ada kegiatan atau apapun cara berarti kan harus sama bagian di kegiatan pun nanti di Karang Taruna mungkin pengen dari kepanitiaan mengenai kegiatan itu ya kan Mas ya apa di divisi itu cara-caranya tapi habis acara selesai ya cara anggota musiman, struktural musiman. Kabeh acara. Iki apa iki ana ngene anbaran. Oh, mapon yo oleh tenan iki aku ewok. Ayo, mapon lah, duit ora. Aku ewok.
Itu ya, jelas ya, ada pertanyaan. Misal sampean nanti dikoordinasi dengan misal Pak Di, Pak Muji, Pak Purnomo dan sebagainya. Itu nanti buatnya seperti itu. Misal buat turnamen ya itu di divisi Karang Taruna olahraga. Ada divisinya olahraga. Ini jalan dia oleh divisi pengurus pengelola Lapangan. Burung. Itu nanti maksudnya di bawah naungan Karang Taruna. Es, Dena dot. Ya, makanya setiap ada tahunan baru biasanya ada apa itu turnamen bola voli kan bisa Buru-buru halo. dibawa makanya nanti ada mesti kan anak Sendok, Mas, pendapatan Mas. Mohon. nanti bisa di kas-kas karang tahunan bisa. Kalau ini kan kepengurusan sepenuhnya kan Karang Taruna. Ah, Nah, sedangkan Karang Taruna sendiri itu yang terlibat saat pembuatan ya. Saat pembuatan ya, itu kan hanya berapa. ya, Dan yang lainnya itu warga sekitar dan teman-teman yang ya, yang ada di situ. ada di situ. Eh. Itu nanti kalau sepenuhnya itu diserahkan kepada kita, kalau ada apa-apa kan tetap yang kan Ya, tapi untuk menyikapi lorong-lorong ya, itu sing cara misal ya, misal Ya. jari tegap misalnya lanjut ke arah sana lanjut ke sana kan kelihatan, ya. Kenapa Bapak Kepala Desa itu memonya ke kelembagaan Karang Taruna? Pertimbangan yang pertama, Karang Taruna itu sudah ada wadah divisi olahraga. Ngapain buat wadah lagi? Wong kelembagaannya ono, ben nguri-nguri ben Karang Taruna itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ditujukan ke Karang Taruna? Karang Taruna itu lebih soft daripada kelembagaan yang lain. Seharusnya Karang Taruna itu bisa mencangkup elemen manapun, bukan sepihak. Harusnya. Nah, maka dari itu jika ada asumtif, wah ini kudune Karang Taruna apa Karang Taruna. Ini perlu menjadi PR bersama, khususnya kelembagaan Karang Taruna. Ben apa memiliki keakuan bahwa saya ini juga termasuk bagian dari Karang Taruna. Saya itu juga termasuk dari bagian pengadaan lapangan voli. Saya juga bagian dari proses pembuatan lapangan voli. Ini yang menjadi PR jenengan. Jangan sampai seperti itu. Nah, isang bareng-bareng. kan moral Yeah. Yang jelas. divisi olahraga terus terang kan maksudnya belum ada Belum ada model untuk perawatan ya ya kontribusi belum ada memang belum ada jadi maksudnya harus dilihat untuk tahun ini mungkin belum ada ya makanya itu nanti divisi olahraga sama hubungan sama apa Karang Taruna nanti kegiatan apa turnamen yang bisa menghasilkan laba hasil itu nanti itu kan bisa dimasukkan di divisi olahraga maksudnya itu buat untuk perawatan atau nanti hasilnya itu masuk kas ke Karang Taruna berapa untuk biaya perawatan Nah. divisi olahraga berapa kayak gitu. Itu pernah menjadi gambaran saya sama Pak Ki dulu. Itu fasilitas olahraga ini bisa menjadi momentum untuk menyatukan beberapa elemen. Nah, ini juga bisa sampean bahasane ya yang saya Amit untuk diekonomikan. Nah, iki teknisnya bagaimana? Jenengan lobby dengan beberapa sekolahan. Sekolahan itu butuh fasilitas olahraga. Nah, mungkin misal per bulan ora akeh-akeh sithik ae, penting jelas ana kanggo apa bahasane perawatan. Dadine kowe nek ditempohi, wah ora dhuwit kalau perawatan ana. untuk menyikapinya Nah, seperti nanti buatkan jadwal hari apa, jam apa untuk instansi apa, untuk bulanan, untuk nganu, misal seperti itu. Jadi lapangan itu hidup.
nek iso malah lebih baik lagi, misal ternyata pihak instansi wah sangat membutuhkan itu ya kan, membutuhkan itu akhirnya memiliki antusias untuk membantu. Wah, ini kudu diperbaiki Mas, mau tak danani ke instansi misal seperti itu. Itu kan lebih baik. Ya soal divisinya kan Podo-podo nganggo biasane, podo-podo nganggo ae bareng-bareng. orang terus kalau biasanya Ora apa-apa karang-karena. Pada dasarnya secara anu kan kono. Ora iso. Jadine PR jenengan itu seperti itu. Jadine nek iso ya iku mau hal-hal seperti itu ben mereka memiliki keakuan. Oh iki mek bareng-bareng, ayo dirawat bareng-bareng. Kuwi carane kan gitu kan. Jangan sampai ana asumsi muncul apa-apa sisi Karang Taruna. Nah, biyen zaman gawe kan ngono. Zaman pertama kali nikah itu. Sing nek nggone kulon, Iya sing gas ya. sing iki lho nyatane ngono ya mlaku. Nah, iya mlaku kan bisa mlaku. Tapi kan suara-suara gitu kan diuji ya. Iku bahasa iku kan muncul dikarenakan bela-belan ra ketok. Bela-belan nek dalam ketok saya kira iku ya. Ya sini ya asine ketane kan ora roh. Nah, ngono lho. Mungkin wong-wong niku biasanya sing awal mula nek cetukan-cetukan wis biasa. rubah materi, berlipat tenaga. Ternyata di luar itu, habis itu ternyata dia seseorang itu malah paling biasanya nganggep kemarin yang gini lapangan politik itu yang paling berarti orang Nah, terus lagi satu hal yang diolah-olah apa paling biasanya terkait penggunaan fasilitas ini kan murni untuk olahraga. Jika digunakan, ini kan dijelaskan perkara karena semisal suatu saat digunakan dimanfaatkan untuk hal yang lain selain olahraga, jenengan selaku kelembagaan Karang Taruna koordinasi dengan Bapak Kepala Desa. Nah, nek misal masih di lingkup olahraga, monggo jenengan sikapi piyambak monggo. Enggak masalah selama itu fungsinya masih sama, tapi ketika dimanfaatkan untuk hal yang lain jangan butuh koordinasi. Ben ora ana swara sing aneh-aneh nek njero. Saat UPKK boleh dulu anak kegiatan 17-an Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Koordinasi dengan kerjasama antar kelembagaan PKK yang lainnya monggo. Nah, cukup jelas ya. Terus satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait sebentar lagi ini kan ada momentum Desa Kajen Begawe Suro ya. Ini rencananya itu desa ingin membentuk kepanitiaan Suro. Seperti itu, kepanitiaan Suro. Nah, panitia Suro ini sebenarnya belum fix nanti strukturnya siapa belum fix, nanti akan dikaji lebih ulang oleh pemerintah desa. Yang jelas ini untuk informasi awal, yang jelas ini ada dan pelibatan dari unsur Karang Taruna nanti ada. Nah, dari yang namanya struktur Suro itu mungkin rencananya ada gambaran itu nanti dimix antara kepanitiaan yang lama dan Karang Taruna nanti kolaborasi masuk di dalam kepanitiaan Suro. Ben boten oleng soalnya ini acara besar yang melibatkan banyak orang juga dan riskan juga masalah hal apapun di event ini. Jadi ini membutuhkan pengalaman dari pemain-pemain lama. Jadi nanti rencananya di mix. Pengalaman saya itu tapi ya yang jelas ini untuk bahan informasi awal lah. Kok untuk kedepannya kok di lagi secara kelembagaan saja dari pihak pemerintah desa ke kelembagaan Karang Taruna. Mungkin itu sih. Bocoran ya, kira-kira Bocoran apa ini? yang menjadi Kandidat atau ketua? kandidat ketua. Calon ketua C, calon Bukan, ketua C, calon ketua yang diomongkan memo dari Nah, karena kan ini masih dikaji ulang, gitu lah ya, berarti kan ditakoi kan masih dikaji kan Ulang. belum tahu siapa Soalnya menurut saya
sosok ketua panitia suro iku kudune iku tahan banting. Tahan bantingnya apa? Digo totokan. Apa ae tukaran baranding digo totokan ketua. Kamu untuk berpikir yang jernih Pak. Nah, oke memihak, bijak, adem wonge, ora panasan, kok diomongi piye, ora oleng no bahasane. Duduk wong ya siap. Iya Mas Karim. Dan kemarin saya itu sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Saya tidak masuk di dalam panitia. Engko dikaji lah Ben. Kira-kira ada rencana lagi untuk pembuatannya itu kapan? Maksudnya Ya insya Allah waktu-waktu dekat ini. Entah menyiapkan tempat, entah kesenjangan itu kan ya teman-teman bisa. Ya untuk mekanisme pembentukan ini kan jika kita menggunakan cara lama ini istilahnya ya wes kelewat. Soalnya biasanya pembentukan panitiaan suro yang sudah itu dilakukan pemilihannya itu di akhir Syawal. Awal Syawal ini sudah apet. Jadi mungkin mekanismenya berubah, tidak seperti kemarin. Soalnya kita juga masih di unsur pemerintah desa masih menimbang dan mengingat dengan keadaan saat ini terkait masalah kerumunan dan keramaian yang perlu kami kaji dengan pihak-pihak keamanan seperti Polsek, Polres dan yang lainnya terkait masalah kerumunan dan keramaian itu. Jadi mungkin mekanisme pembentukannya nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut antar kelembagaan saja. Gitu. Yeah. Tapi kira-kira keanggotaan estimasi. Nanti kita menyesuaikan saja. Yang jelas monggo nanti saya kira dari saya juga belum tahu yang lama itu nanti ada yang bersedia atau tidak, itu kan kita juga belum koordinasi juga. Yang jelas rencananya seperti itu. Masing-masing divisi kepenginku ya nanti di-mix dengan Karang Taruna biar teman-teman Karang Taruna juga memahami dan istilahnya berpengalaman juga di event suro, event besar. Dan yang meneruskan perjuangan ini kan ya bakal jadi dengan kedua ya kan gitu kan. Nah, harus di pengalaman, harus di bekal, ya kedepannya bakal kepenak. Mungkin itu sih. Untuk berapa anggota nek dulu keseluruhan keanggotaan kepanitiaan suro itu sekitar kurang lebih 40-an. Dan itu nanti fleksibel, bisa lebih kurang sithik cara ibaratnya. Tapi cara dilebihno ya ora masalah cara aku ngoten. Itu sih. Mungkin itu. Ini hanya informasi ben nek dijak ya kompak bareng-bareng. Nolong kabeh. Soalnya saya melihat dari teman-teman Karang Taruna juga kemarin saya koordinasi dengan komandan Tepos, beberapa juga ada pihak dari Karang Taruna maupun Ibnu juga diambil untuk kepanitiaan di pihak makam. Itu juga ojo sampai tumbuk. Jadi kita cari keanggotaan Karang Taruna mosok pemuda mek iku ae lah. Nek iso kan merata gitu. Sing bener-bener sanggup dan istilahnya wong iki bahasane ngalong. Ya kudune ya on time gitu. Soalnya jenenge suro biasane iku pas jedor-jedure iku ya ora mulai dari desa. Wis mbok ono ae. Ono ae tugas ana ae. Jenenge wong akeh ya, pengkondisian lingkungan dan sebagainya itu banyak sekali pekerjaan. Mungkin itu sih. Makanya anggar mengikuti kalih panitiaan yang lawas mawon. Ngoten. Mungkin itu dari saya. Ini monggo Mas Dandok. Ora lah, sanggih pokoknya secara tertulis nggak ada dari pemerintah desa diserahkan ke Karang Taruna, cuman ini secara lesan
Jadi perlu diperhatikan bersama di situ itu hanya surat MOU antara pemerintah desa dengan pihak yang memiliki lahan. Gitu. Bahwa ini simbolik bahwa fasilitas olahraga ini diserahkan kepada kelembagaan Karang Taruna. Gitu. Ya, monggo. Bubarkan panitia Ya, dibubarkan sekalian. bubarkan panitia dibubarkan sih. Pembubaran. Bubarkan apa ini panitia yo ora. Nek misal pembubaran apa engko sekalian makan-makan mayoran sekalian pembubaran monggo itu biasanya teknis seperti itu. Kalau kabar saiki monggo. Terima kasih kurang lebihnya langsung itu untuk hasil rapat LPG Kampung Ramadan Sungai Wijaya. Dan malam ini juga saya sendiri dari ketua pelaksana Kampung Ramadan membubarkan panitia Kampung Ramadan Sungai Wijaya 2022. Dengan dilanjutkan dengan kata-kata syukuran dari Mas Mapor. Terima kasih apabila saya pribadi apabila ada kesalahan dalam mengkoordinir teman-teman atau saya mohon maaf dan mohon maaf juga untuk teman-teman panitia yang mungkin kurang berkenan teman-teman sekalian dan terima kasih juga kepada Mas Karen, Mas Mas Aplah, Mas Alvin, matur suwun mohon sakit hadir menyempatkan waktunya untuk ikut pada LPG malam ini. Terima kasih, semua salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu disambi ya. Masalah